Kisah ini dimulai di tengah hutan hujan Mesoamerika, saat sekelompok suku pedalaman sedang berburu untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Setelah berhasil mendapatkan hasil buruan, seorang pria muda bernama Jaguar Pawa bersama ayahnya, Flintsky, mulai membagi hasil tangkapan. Dalam momen jenaka, Jaguar PAW memberikan bola mata hewan buruan kepada temannya, Blondet, yang awalnya menolak, namun akhirnya memakannya juga disambut tawa riuh dari para pemburu lainnya, karena ternyata itu hanya gurauan. Setelah suasana mencair, Flintsky berbicara pada Blunted tentang keturunannya. Meski telah lama menikah, Blunted belum juga dikaruniai anak. Salah satu teman mereka kemudian memberikan bunga yang konon bisa membantu kesuburan. Blunted dengan polosnya hampir saja memakannya. Namun dicegah bunga itu, rupanya cukup digosokkan ke area vital. Beberapa saat kemudian, suasana berubah menjadi serius ketika mereka menyadari ada kelompok suku asing melewati hutan. Jaguar PAW mengira mereka ingin berdagang, tapi ternyata rombongan itu hanya ingin menumpang lewat. Dari perbincangan, diketahui bahwa tanah mereka telah dirampas, dan kini mereka mencari tempat baru. Flintsky segera menyuruh anaknya untuk kembali ke desa, merasa ada bahaya yang mengintai. Sesampainya di rumah, Flintsky memberikan nasihat bijak pada Jaguar Pawa. Ketakutan adalah penyakit yang menular, dan jika tidak dijaga, akan menguasai jiwa. Di sisi lain, Blondet harus menghadapi mertuanya yang kecewa karena ia belum juga punya anak, dan menyuruhnya segera melakukan tugasnya dengan sang istri Squat Flower. Namun, gurauan belum selesai. Blondet yang menggunakan bunga itu justru kesakitan, karena ternyata itu bunga cabai. Tawa pun kembali pecah. Malam harinya, sang kepala suku menceritakan kisah leluhur mereka kepada para warga. Namun, mimpi buruk membangunkan Jaguar PAW. Ia melihat salah satu pria dari rombongan asing memperingatkannya untuk lari, sambil menunjukkan dadanya yang berlubang. Keesokan harinya, mimpi itu menjadi nyata. Desa mereka diserang secara brutal oleh sekelompok suku penyerang. Jaguar PAW buru-buru menyelamatkan anak dan istrinya yang sedang hamil, menurunkan mereka ke dalam sumur untuk bersembunyi. Ia kembali ke desa untuk membantu, namun tertangkap setelah duel sengit melawan Middle Eye, yang nyaris dibunuh Jaguar PAW sebelum dihentikan oleh Zero Wolf, kepala suku penyerang. Middle Eye yang murka akhirnya melampiaskan kemarahannya dengan membunuh Flintsky di depan mata Jaguar PAW. Semua yang selamat ditangkap dan diikat, lalu dibawa pergi. Saat salah satu dari penyerang mencurigai arah pandangan Jaguar PAW ke sumur, ia memeriksanya, namun tidak menemukan siapa-siapa. Ia kemudian memotong tali yang menggantung di atas sumur. Ancaman yang membuat waktu terasa semakin menipis untuk keluarga. Jaguar PAW yang tersembunyi. Dalam perjalanan, salah satu tawanan yang terluka dipaksa tetap berjalan oleh Middle Eye. Ketika tubuhnya sudah tak sanggup lagi, ia dilemparkan ke jurang. Zero Wolf yang menyadari tindakan itu memarahi Middle Eye dan memperingatkannya agar tidak bertindak sembarangan. Malam harinya, Zero Wolf memberikan hadiah berupa pisau turun-temurun kepada putranya, Jotrok, sebagai simbol kedewasaan karena telah ikut dalam penyerangan. Esoknya, perjalanan berlanjut. Mereka melewati hutan, hingga akhirnya bertemu dengan seorang gadis kecil yang menderita penyakit menular. Gadis itu melontarkan ramalan yang membuat para penjaga gelisah, bahwa kematian mereka sudah dekat, dan bahwa sang harimau akan membawa kiamat bagi mereka. Setibanya di kampus peradaban, para pria yang ditangkap dilumuri cat biru tanda bahwa mereka akan menjadi tumbal dalam upacara persembahan. Sementara para wanita dijadikan barang dagangan, kecuali mertua Blunted yang dianggap terlalu tua dan dibebaskan begitu saja. Jaguar PAW dan para pria lainnya dibawa ke altar tempat ritual dijalankan. Kepala suku menyatakan bahwa bumi sedang haus dan harus diberi makan dengan darah manusia agar kesuburan kembali. Satu persatu, para tawanan dijadikan persembahan jantung mereka diambil, kepala mereka dipenggal. Ketika giliran Jaguar PAW tiba, tiba-tiba langit menjadi gelap, gerhana matahari terjadi. Orang-orang percaya bahwa para dewa telah puas dan Jaguar PAW pun selamat. Namun,
bukan berarti ia benar-benar bebas. Ia dan beberapa tahanan lain dibawa ke tanah lapang dan dipaksa berlari demi kebebasan. Sambil dibidik dengan panah dan tombak, Jaguar Pawe berlari sekuat tenaga, menggunakan teknik zigzag untuk menghindari serangan. Namun, ia tetap terkena anak panah. Saat hendak dihentikan oleh Katrok, Jaguar PW melawan dan berhasil menusuk leher anak kepala suku itu. Zero Wolf yang melihat anaknya sekarat menjadi murka, lalu memerintahkan seluruh pasukannya untuk memburu Jaguar Pawe. Dalam kondisi terluka, Jaguar Pawe berhasil menyelinap ke hutan dan bersembunyi di atas pohon. Saat darahnya menetes ke tubuh Middle Eye yang lewat di bawah, perburuan pun menjadi semakin intens. Tapi hutan adalah rumah bagi Jaguar Pawe. Tanpa disangka, ia bertemu dengan anak jaguar binatang buas yang menginspirasi namanya. Dan tak lama kemudian, sang induk muncul. Jaguar Pawe melihat peluang dan menggunakan keberadaan mereka sebagai senjata untuk menjebak pengejarnya. Jaguar Pawe memanfaatkan kekacauan yang terjadi saat harimau menyerang para pengejarnya. Satu persatu anggota suku penyerang mulai gugur karena terperosok, terkena jebakan, atau dimangsa binatang buas. Hutan benar-benar jadi sekutu jaguar. Meski tubuhnya lelah dan terluka, ia terus berlari. Ia tahu bahwa istri dan anaknya yang terjebak dalam sumur tidak punya banyak waktu. Air hujan mulai turun deras, memenuhi sumur sedikit demi sedikit. Istrinya yang sedang hamil besar mulai kesulitan bernapas. Sementara anak mereka yang masih kecil berpegangan erat agar tidak tenggelam. Sementara itu, Jaguar Pawe berhasil membuat jebakan demi jebakan, dan para pengejarnya tereliminasi satu persatu. Zero Wolf yang menyimpan dendam pribadi akhirnya tersisa sendiri. Namun ia pun menemui ajalnya saat mencoba membunuh Jaguar Pawe yang sudah menyiapkan perangkap terakhir. Setelah semua pengejarnya mati, Jaguar Pawe berlari sekuat tenaga kembali ke sumur. Hujan belum berhenti. Ia tiba tepat saat anaknya sudah hampir tenggelam, dan sang istri sudah tak punya tenaga lagi. Dengan kekuatan terakhirnya, Jaguar Pawe menarik mereka keluar dari dalam sumur mereka selamat. Namun, bahaya belum benar-benar usai. Saat mereka hendak meninggalkan hutan, mereka melihat kapal-kapal besar Spanyol yang baru saja mendarat di pesisir, membawa agama dan kekuasaan baru. Jaguar Pawe dan keluarganya memilih mundur, menyelinap kembali ke dalam hutan, menjauh dari peradaban asing yang belum mereka kenal. Mereka tidak mencari perang. Mereka mencari kehidupan, sebuah awal baru di balik rimbunan hutan yang kini tak hanya menjadi tempat perlindungan, tapi juga rumah sejati bagi mereka.